Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini atau kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang aplikasi dari besaran-besaran listrik ya. Nah, ini subbab terakhir yaitu tentang energi listrik ya. Oke, kita mulai. Jadi energi listrik itu dapat didefinisikan sebagai perkalian antara daya dan waktunya ya. Nah, simbol dari energi listrik ini terkadang ada yang menulisnya W, terkadang ada yang menuliskannya E gitu ya. Jadi nggak usah bingung, sama saja begitu. Nah, ini saya tuliskan dalam bentuk W. Nah, karena definisinya itu adalah perkalian daya dengan waktunya, maka saya tulis P kali T. Nah, kita sudah tahu dari yang video sebelumnya bahwa daya listrik itu punya 3 persamaan ya. Nah, yang ini ya, jadi V kali I kuadrat kali R, dan V kuadrat per R ya. Nah, sekarang dari persamaan daya yang 3 tersebut, maka energi ini juga memiliki 3 persamaan, tinggal dikali waktunya saja ya. Jadi V kali I kali T, I kuadrat kali R kali T, dan V kuadrat per R kali T ya. Itu persamaan dari energi listrik. Nah, aplikasinya sekarang, aplikasi dari energi listrik ini dalam kehidupan sehari-hari kita ini apa? Nah, ini saya contohkan ada sebuah kompor listrik. Jadi kompor listrik ini sumber tegangannya atau energinya dari listrik tentunya ya. Nah, ini colokannya. Jadi ini nanti dihubungkan ke listrik, kemudian ini kompornya akan panas nanti, dan panas itu akan ditransfer ke wadah ini yang berisi air atau apa gitu ya, atau zat cair apa gitu. Nah, kemudian nanti dimasak gitu ya. Oke. Nah, ketika colokan atau listrik ini, atau kompor listrik ini terhubung dengan suatu listrik, maka akan terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik diubah menjadi energi kalor ya. Atau kalau dalam asas fisika namanya asas Planck, yaitu ada kalor yang dilepas dan ada kalor yang diterima. Nah, yang melepas kalor itu adalah energi listrik ya. Sedangkan yang menerima kalor itu adalah energi yang diterima oleh zat yang dipanaskan itu. Oke. Nah, sehingga karena kalor yang dilepas atau energi listriknya itu kita punya persamaan, yaitu P kali T, maka kita bisa ubah tuh energi listriknya jadi P kali T. Sedangkan zat yang menerima kalor itu kan air atau zat cair yang dipanaskan. Maka ketika dipanaskan zat cair itu kan akan terjadi kenaikan suhu. Karena terjadi kenaikan suhu, maka energi kalornya bisa dituliskan dalam bentuk M kali C kali delta T, gitu ya. Oke, jadi intinya nanti persamaannya ya, perubahan energi listrik jadi energi kalor menjadi P kali T, daya kali waktu, sama dengan massa dari zat cair kali kalor jenisnya dan dikali perubahan suhunya. Nah, daya listriknya ini nanti juga bisa diubah dalam bentuk persamaan lain tergantung dari yang diketahui di soalnya itu apa. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada kompor listrik yang memiliki spesifikasi 100 watt 220 volt yang digunakan untuk memanaskan air 1 liter. Awalnya air bersuhu 25 derajat Celcius dipanaskan sampai mendidih. Jika kompor listrik dihubungkan ke listrik yang memiliki tegangan 220 volt, tentukan berapa waktu yang dibutuhkan sampai air mendidih, gitu ya. Jadi yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan sampai air itu mendidih ya. Nah, karena contoh soalnya ini berupa atau aplikasi pada kompor listrik ya, dan terjadi perubahan energi dari listrik menjadi kalor, maka bisa kita tulis persamaannya adalah P kali T sama dengan M kali C kali delta T ya. Nah, kemudian daya listriknya ini ya, kita bisa lihat dari spesifikasi kompor listriknya itu 100 watt 220 volt dan diberi tegangan tepat 220 volt. Ini seperti bab atau aplikasi pada lampu pijar ya. Nah, contohnya atau konsepnya sebagaimana lampu pijar. Nah,
Jadi spesifikasi kompornya ini 100 watt, 220 volt. Jadi kalau misalkan kompornya dikasih tegangan 220 volt, maka daya yang dihasilkan tepat 100 watt. Nah, ini kan tegangan yang diberikan tepat 220 volt ya, maka daya yang dihasilkan tepat 100 watt. Jadi saya tulis 100 di sini, T-nya tetap karena yang ditanyakan. Nah, kemudian massa airnya ya, karena volumenya 1 liter, ya 1 liter, maka beratnya sama saja kayak 1 kilogram. Kayak 1 kilogram. Jadi bisa dicari ya pakai kerapatan dari air itu Rho sama dengan M per V gitu ya. Nah, nanti cari M-nya. Rho massa jenis air itu 1000. Ini volumenya 1 liter itu sama saja kayak 10 pangkat min 3 meter kubik. Sehingga kalau dikalikan 1000 kali 10 pangkat min 3 itu 1 ya gitu. Terus kalor jenisnya 4200. Kemudian perubahan suhunya karena sampai mendidih sehingga 100 dikurangi suhu awal. Suhu awalnya 25. Sehingga waktunya sama dengan 4200 kali 75 dibagi 100. Nah, nanti akan didapatkan waktu memasaknya atau pemanasan airnya itu butuh waktu 3150 sekon gitu ya. Nah, ini latihan soalnya, ya. Ada sebuah kompor listrik memiliki hambatan 10 ohm digunakan untuk memanaskan air sebanyak 3 liter agar air mengalami kenaikan suhu bebas sebesar 30 derajat selama 10 menit, tentukan tegangan listrik yang dibutuhkan. Oke, ini dijadikan tugas juga. Jadi tugas untuk kuliah kita hari ini itu atau tanggal 9 September ini adalah 2 soal ya. Nah, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan konsep dan contoh soal yang sudah saya berikan ya. Untuk aturan pengumpulan sebagaimana aturan yang telah kita sepakati pada perkuliahan yang pertama. Oke, cukup untuk kesempatan ini ya. Minggu depan kita akan masuk ke bab selanjutnya. Selamat pagi ya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.